Mungkin tahun 2024 adalah tahun-tahun kegelapan bagi saudara, tapi selalu ada pengharapan memasuki tahun yang baru bersama dengan Kristus. Saya cuma mau berkata saudara, banyak prediksi yang sudah disampaikan bahwa tahun depan tidak akan semakin baik. Bahkan banyak yang berkata tahun depan akan ada pandemi lagi. Kita mendengarkan banyak di media sosial. Ya, bahkan memang Alkitab sudah berkata, Yesus bilang di akhir zaman kita akan mendengar banyak berita-berita. Bahkan Yesus bilang banyak orang akan mati karena kecemasan. Semakin kita punya pergumulan, mari kita semakin bergantung kepada Tuhan Bapak Ibu. Mari kita semakin melekat dengan Tuhan. Mari kita semakin intim dengan Tuhan. Hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang kami tinggikan sore hari ini Tuhan. Engkau yang kami agungkan Tuhan, yang datang sebagai manusia ke dalam dunia. Engkau meninggalkan segala kemuliaan-Mu Tuhan, menjadi sama, bahkan menjadi hamba bagi setiap kami. Karena itu sore hari ini kami merayakan Engkau Tuhan. Biar Engkau sampaikan pesan Natal bagi kami tahun ini, supaya tahun depan kami boleh memasuki tahun yang baru dengan pengharapan yang baru. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan. Kami buka hati bagi firman Tuhan di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana kabarnya? Iya, Bapak Ibu mungkin kaget melihat saya seperti ini ya. Karena ini bukan Debbie Basir memang ya. Pertama, kenapa saya berpenampilan seperti ini? Karena ini make upnya anak saya sudah bayar dan dia bilang mami harus dandan. Jadi orangnya sudah datang ke sini, ya sudahlah. Ini sebenarnya mata saya berat sekali loh. Karena ini kepalsuan. Yang kedua nih baju yang bikinin Pastor Jacqueline. Dan dia bilang ibu harus pakai ini. Jadi bagaimana menurut saudara? Ya, puji Tuhan, terima kasih, nggak usah tepuk tangan terlalu alay lebay, ya. Jadi saya bersyukur hari ini kita ada di sini. Sebelum kita mendengarkan pesan Natal, tadi yang nyanyi di sini tuh anak-anak sekolah misi, tepuk tangan saudara. Ini angkatan yang kedua, mereka sudah hari ini akan diwisuda dan mereka akan kembali ke daerah mereka masing-masing dari sekolah misi Eagle Nest DBTV. Saya pengen kita mendengarkan satu kesaksian dari seorang anak sekolah misi ya. Jadi dia ini mengalami sakit yang luar biasa, tapi dia disembuhkan Tuhan. Kristus datang ke dalam dunia itu membawa pemulihan dan kesembuhan. Karena itu nyaringkanlah kuat-kuat, jangan tahan-tahan. Kita harus bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Saya undang anak sekolah misi, silakan maju sini yuk. Kamu kenalkan nama kamu sendiri. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Ambil mic itu ya. Sini sayang. Ya, ini anak sekolah misi sudah mau lulus dia. Iya. Sini jangan jauh-jauh. Kenalkan siapa namanya. Ya, Shalom Bapak Ibu. Baik, perkenalkan nama saya Alfrianti. Nama hari-hari saya Anti dan asal saya dari Sulawesi Barat, tepatnya di Mamuju dan letaknya di Desa Tobada 4. Jadi dari beberapa desa ya. Jadi kamu kemarin jalan-jalan di PIK 2 bagaimana rasanya? Luar biasa. Kemarin mereka jalan-jalan di PIK 2 saudara ya. Karena kasihan di sana nggak pernah lihat yang begituan ya. Sudah berasa di New York ya. Ya puji Tuhan. Dan kenapa kamu terpanggil untuk masuk sekolah misi? Sebenarnya motivasi saya tidak ada untuk mau belajar. Iya. Motivasi sebenarnya saya itu mencari mujizat. Oh, kamu masuk sekolah misi mencari mujizat. Jadi saya itu juga dulu hampir terpengaruh untuk memulangkan dia Bapak Ibu. Karena dia itu punya sakit ya. Bisa diceritakan sedikit gimana sakit kamu? Oke, Bapak Ibu, saya punya penyakit, diagnosa dokter itu psoriasis vulgaris, dan awal mulanya itu cuma muncul di kepala berupa ketombe, cuma satu titik. Waktu itu saya kuliah di Manado semester 3
Iya, sebentar. Ada yang bawa anak kecil mungkin boleh ditenangkan di luar, dikasih permen atau makanan supaya tidak mengganggu ya. Tuhan itu mengasihi anak kecil ya, dan kita juga harus mengasihi anak kecil, amin. Jadi jangan biarkan dia menangis ya Bapak ya. Oke, terus gimana? Waktu itu kulitnya cuma kulit biasa kayak ketombe. Jadi Bapak Ibu ketahui awal mula saya sakit ini tahun 2018 pertengahan. 2018 loh. Terus menjalar dari situ? Iya, mulai dari kepala dulu, akhirnya lambat laun dia menyeluruh tubuh ya. Iya. Itu sakitnya seperti apa? Sakitnya seperti kulit terkelupas, ibaratnya itu ketombe tapi besar-besar, merah-merah, gatal, sakit, pedis dan panas dari dalam tubuh saya. Setiap hari saya minder, merasa malu dan merasa tertolak karena ya. Jadi Bapak Ibu waktu dia masuk di sekolah misi itu, saya dilaporin sama staf saya. Dia bilang, Ibu Debbie ada satu murid, dia itu sakit Bu. Saya bilang sakit apa? Sakit kulit. Kalau cuma sakit kulit biasa nggak usah lah, biar aja dia sekolah. Jadi gini Bu, sakitnya itu ada murid lain masuk ke kamar mandi. Dia lihat di bawah kok ada orang buang nasi di kamar mandi banyak. Ternyata itu bukan nasi, tapi itu kulit-kulitnya dia yang melepuh dan jatuh-jatuh. Saudara bisa bayangkan kayak nasi di kamar mandi loh. Lalu saya bilang, aduh itu bukan penyakit biasa ya, coba dia dipanggil dulu deh. Iya, dan akhirnya dia cerita. Saat itu kami mempertimbangkan, dan ya saya cuma bilang waktu itu ya imanmu yang akan menyembuhkan kamu gitu ya. Dan gimana kamu sudah putus asa mencari kesembuhan? sebenarnya sempat saya depresi Bu. Iya. Dan ingin bunuh diri karena saya tidak mampu menahan rasa sakit yang ada. Iya. Merasa malu dengan orang-orang yang ada sekitar saya karena mereka merasa penyakit saya tertular dan menjijikan. Iya. Saya pernah ada di situasi saya tidak bisa menggerakkan tubuh saya karena sakit sekali. Daging-daging saya, kulit-kulit saya itu retak-retak dan perih, akhirnya darah-darahnya keluar. Saya tidak bisa melakukan aktivitas yang seperti biasanya harus saya lakukan. Dan awal saya harus ke Bandungan ikut sekolah misi, sebenarnya saya tidak Kamu ada sudah berobat ke, bahkan dia anak Tuhan tapi dia cari dukun karena sudah nggak ada pengharapan. Iya. Jadi saya juga berasal dari teologi, tapi karena keputusasaan saya dan orang tua, akhirnya keluarga menyarankan saya untuk berobat di dukun. Bapak Ibu, saya pernah terlibat dengan perdukunan kurang lebih 10 dukun. Dan hasilnya tidak pernah membuahkan hasil. Justru penyakit saya semakin parah. Dan akhirnya bahkan dokter bilang itu nggak mungkin sembuh. ya, dokter bilang penyakit saya ini sudah seumur hidup, tidak punya obat dan akan terus bergantung dengan obat-obatan. Akhirnya saya putus asa dan memilih untuk pulang ke rumah. Menjelang saya ke sini, Tuhan buat saya untuk pulih 2 minggu dan saya dapat berita dari gembala saya untuk menyarankan datang ke sini. Saya sebenarnya tidak mau karena merasa malu. Saya tidak mau karena orang-orang di sekitar saya merasa jijik kepada saya karena kulit saya. Dan singkat cerita, saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau memang saya harus ke sana, Tuhan izinkan saya untuk ikut sekolah itu, siapkan biayanya. Apapun yang terjadi saya siap. Dan puji Tuhan ada salah satu hamba Tuhan dari Makassar yang siap untuk mensponsori saya. Dan Bapak Ibu puji Tuhan, seminggu setelah saya di sini, penyakit saya semakin parah, itu melepuh di kaki saya dan setiap hari itu, hampir setiap hari saya harus menangis. Di sekolah misi ya? Iya. 1 bulan setengah kayaknya itu saya sempat hampir dipulangkan. Sponsor yang mensponsori saya juga menyarankan saya untuk pulang saja. Tapi
berkat dukungan dari teman-teman staf yang ada mengingatkan saya, kalau pulang sekarang berarti kamu menyerah dengan keadaan. Amin. Tapi puji Tuhan, Tuhan ingatkan saya supaya apapun yang terjadi, maju terus. Kamu tidak datang secara kebetulan di tempat ini, tapi Tuhan yang panggil kamu. Akhirnya Bapak Ibu, saya menjalani itu walaupun saya harus Masuk keluar rumah sakit. keluar masuk rumah sakit tiap minggu itu kontrol sampai sekarang, dan harus berlinangan air mata. Tapi puji Tuhan, saya mengalami mujizat di tempat di mana saya sekolah di Eagle Nest. Puji Tuhan, berkat dukungan staf yang ada, teman-teman yang ada, dokter yang ada, Tuhan bekerja buat mereka. Saya boleh berdiri di depan Amin. Bapak Ibu Yes. sekalian. Amin. Tuhan memberkati ya. Puji Tuhan, kulitnya juga sudah berkurang, hampir tidak sama sekali Puji ada. Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Iya, Bapak Ibu, ya, apa yang mustahil bagi manusia itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bayangkan dari tahun 2018 dia mencari kesembuhan. Bahkan dari dokter ke dokter dia putus asa, bahkan pindah ke 10 dukun. Tapi tidak ada kesembuhan. Ya, terima kasih, boleh duduk ya. Tuhan memberkati, sayang terus itu. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Tetapi saya waktu itu hampir menyerah karena staf juga lapor, bagaimana ya Ibu, karena ini ternyata dia sudah sakit dari daerahnya. Dia tidak ngomong kalau dia sakit. Memang banyak orang datang ke sekolah ini menjebak. Ya, tapi saya percaya ya ada Tuhan di situ. Dan kalau ada Tuhan, pasti ada pemulihan. Dan barang siapa yang mengandalkan Tuhan, masa Tuhan tidak akan mengecewakan. Dan dia disembuhkan, saudara. Bayangkan badannya itu, seluruh badan sakit kalau lagi parah. Ya bayangkan loh, sampai ada siswa yang pikir ada yang buang nasi di kamar mandi, dan ternyata itu kulitnya yang berjatuhan. Dan hari ini kita dengar kesaksian, dia mengalami kesembuhan, pemulihan dari Tuhan. Tuhan itu ajaib, tepuk tangan buat Tuhan. Karena saya mendapat tema hari ini, dari awal sudah lihat videonya itu, nyaringkanlah, beritakanlah tentang tahun rahmat Tuhan, tentang Tuhan kita yang besar. Tadi saya di toilet, saya ketemu satu orang ibu dan dia cerita dia disembuhkan dari tumor otak. Ibu Rita boleh maju ke depan, mana yang namanya Ibu Rita? Dia bilang, ibu saya demam panggung. Tidak ada demam panggung, maju ke depan. Kalau kita mau menyaringkan kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia nggak mau tadi, saudara. Tapi saya bilang saya harus panggil ibu, karena ini adalah kesempatan untuk menceritakan tentang Tuhan. Itu mic-nya ibu sayang. Mic, ya. Saudara, luar biasa kesaksiannya. Saya hanya mendengar sepintas. Kesaksian itu akan mengalahkan iblis. Kesaksian akan membangun iman kita. Kenalkan dulu namanya ibu siapa? Ibu nggak demam toh? Enggak. Cerita namanya. Iya. Shalom, Tunggu. Iya. Shalom, nama saya Ibu Rita. Saya dari Bekasi. Saya mau bersaksi nih. Tadi tiba-tiba saya ketemu Ibu. Memang Tuhan sudah rancangkan. Ya, saya mau bersaksi tahun 2020. Saya memang sakit kepala udah bertahun-tahun, tapi 2020 saya tiba-tiba mempunyai mulut mengok dan CT scan MRI menyatakan saya tumor otak. Tumor otak, terus? Ya, terus kemudian sering saya ke rumah sakit, bolak-balik ke rumah sakit. Berobat ya? Berobat, terus satu hari kan anak saya ada 4. Satu hari anak saya nggak ada yang bisa jagain saya. Tapi adik ipar saya pas ada di sini, Bu Yeni, dia tiba-tiba jagain saya, dan pas subuh jam 5 dia buka Mesbah Syukur. Di rumah sakit. Tapi saya belum kenal Mesbah Syukur, Iya. jadi saya cuma tidur aja gitu. Terus saya dengar kesaksian, terus pas firman Ibu berkata kita tidak boleh punya akar kepahitan. Pada saat itu memang saya punya akar kepahitan, tapi saya dengar firman itu menyentuh hati saya, benar-benar menyentuh. Terus saya sampai duduk, firmannya masih berjalan, saya duduk, saya menangis luar biasa. Saya minta ampun sama Tuhan luar biasa. Tapi puji Tuhan, RMR kedua saya dinyatakan sembuh.
tumornya hilang, saudara. Saya puji Tuhan, puji Tuhan dengan mesbah syukur saya diberikan iman yang kuat untuk saya percaya Mesbah saya doa, disembuhkan. ya. Wow. Mesbah doa, mesbah syukur. Mesbah saya syukur. ikutin. Puji Tuhan. Ya. Tepuk tangan buat Ya, Tuhan terima Yesus. kasih. Ya Ibu, luar biasa Ibu. Ya, tidak demam Ibu. Ya, sana turun ya. Saya tadi dengar saudara di kamar mandi, Ibu itu sebenarnya ya ini kan kesaksian yang begitu luar biasa dan dahsyat ya. Dia cuma cerita sama saya, Ibu waktu itu saya tumor, saya di vonis dokter tumor otak sampai muka saya ini udah miring karena saya tiap hari sakit kepala. Lalu akhirnya saya dirawat di rumah sakit bolak-balik berobat, dan waktu di MRI memang tumor itu ada kelihatan. Waktu akhirnya berobat karena anaknya nggak ada yang bisa nemeni, lalu saudara iparnya menemani dia di rumah sakit. Ketika menemani, dia putar mesbah doa ya di rumah sakit, dan ibu itu mendengar firman Tuhan berkata, saudara, setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia ya, tetapi akan melakukan sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Ketika dia mendengar saya pas lagi khotbah tentang jangan simpan kepahitan, karena kepahitan itu membawa penyakit dalam diri kita, tiba-tiba dia dijamah Roh Kudus, lalu dia menangis sejadi-jadinya di rumah sakit. Dan ketika di MRI kembali, dokter menyatakan tumornya sudah hilang dan dia disembuhkan sampai hari ini. Bapak Ibu, kalau Tuhan mau melakukan mujizat, itu cuma semudah dia berfirman. Apapun hari ini sakitmu, apapun kata dokter, kalau Tuhan mau berkata kau sembuh, maka kau pasti sembuh. Iya. Kesaksian yang tadi dokter bilang gak mungkin sembuh, seumur hidup kamu akan minum obat, dan ini penyakit memang gak ada obatnya. Tapi waktu dia ketemu Tuhan di Natal ini, mari kita cuma satu yang harus kita lakukan, buka hatimu bagi Tuhan. Sudah terlalu banyak waktu di tahun-tahun yang lalu kita cuma hidup bagi kepentingan kita, kita cuma hidup bagi kemauan kita, kita cuma hidup bagi ego kita, sehingga banyak orang gak pernah menang. Ya, ketika engkau mendengarkan khotbah tentang pengampunan dan engkau cuma berkata, ya ibu gampang ngomong, tapi ibu gak rasa apa yang saya alami, begitu sakit yang dia buat sama saya. Gak peduli seberapa sakitmu, tapi ketika engkau membuka hatimu untuk Yesus lahir, Yesus hadir dalam hidupmu, dan engkau berkata, Tuhan aku mau taat pada firman-Mu, maka engkau akan melihat Bapak Ibu, Tuhan melakukan sesuatu yang bahkan tidak pernah kita pikirkan. Bahkan firman Tuhan itu sanggup melakukan sesuatu yang menembus batas kemustahilan. Bayangkan sakit dari tahun 2018, itu sudah berobat kemana-mana, ke dokter, ke dukun, tapi nggak ada harapan. Stres, bahkan pengen mati, bunuh diri. Siapa yang nggak malu saudara kalau daging di kulitnya jatuh-jatuh, di kulit kepalanya jatuh-jatuh, kalau udah jatuh bercucuran darah dan sakitnya minta ampun. Ya, dia menahan rasa sakit yang begitu hebat, belum menahan rasa malu karena orang bilang itu penyakit kutukan. Tapi waktu kita membuka hati bagi firman Tuhan, mari di penghujung tahun ini, selama masih ada waktu, ayo Bapak Ibu, kita semakin lebih lagi mencintai Tuhan. Kita semakin mau masuk lebih dalam lagi, supaya apa? Supaya ketika Kristus lahir dalam hati dan hidup kita, kita bisa bersaksi tentang kebesaran Tuhan. Kita bisa menceritakan, siarkan di gunung. Makanya tadi saya bilang, Ibu Rita, kau tidak boleh diam. Apa yang kau alami itu begitu dahsyat, begitu besar, begitu ajaib. Kita ini dibentuk oleh Tuhan untuk memasyurkan nama Tuhan, untuk menceritakan tentang kebesaran Tuhan. Karena itu hari ini firman Tuhan saya ambil dari Yesaya 40 ayat yang ke-9. Yesaya 40 ayat yang ke-9, hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah ya suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat,
Mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka diperolehnya berjalan di hadapannya. Ayat 11, seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Tuhan sudah datang menjadi gembala bagi setiap saudara dan saya. Makanya Yesus bilang, marilah padaku hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Kita nggak bisa berjalan tanpa Tuhan di hidup ini, karena ada begitu banyak hal yang melampaui kekuatan kita. Dua kesaksian tadi, siapa yang bisa menyembuhkan dengan cara yang begitu ajaib? Tumor yang di MRI itu ada, kelihatan ada tumornya, tapi tiba-tiba hilang. Siapa yang bisa melakukan hal itu? Makanya Alkitab berkata, nyaringkanlah suaramu, perkatakanlah tentang kedahsyatan Tuhan yang ajaib. Naik ke gunung, ceritakan. Bapak Ibu, waktu engkau buka hati bagi Tuhan, engkau mengalami Tuhan, dan Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu, itu adalah satu dasar yang bisa kau ceritakan kepada setiap orang. Itu adalah pengalaman pribadimu bersama dengan Tuhan. Karena itu kita nggak perlu takut akan apapun yang sedang kita alami dan kita jalani hari-hari ini. Sebab bersama Tuhan kita dapat melakukan segala perkara. Nyaringkan suaramu. Ayo Bapak Ibu, tahun depan menjadi tahun kita bersaksi. Biar katakan, Tuhan, apapun yang aku alami hari ini, aku tidak takut, aku tidak gentar. Aku mau mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Ibu tadi berkata kepada saya, tapi sekarang saya masih punya pergumulan buat anak saya. Saya bilang, iya Bu, semua orang punya pergumulan. Karena kalau ibu sudah tidak punya pergumulan, ibu nggak akan lagi bergantung kepada Tuhan. Semakin kita punya pergumulan, mari kita semakin bergantung kepada Tuhan Bapak Ibu. Mari kita semakin melekat dengan Tuhan. Mari kita semakin intim dengan Tuhan. Saya percaya orang-orang yang intim dengan Tuhan, mereka akan mengalami Tuhan, mereka akan mengalami kedahsyatan Tuhan, dan mereka akan menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Waktu saya sudah habis karena memang nggak panjang, sebab malam ini kita ada 2 ibadah. Kesaksian 2 tadi tidak ada di dalam rangkaian, tapi Tuhan menggerakkan saya untuk saudara boleh mendengarkan kesaksian itu. Firman yang singkat mungkin bagi saudara, tapi saya percaya akan jadi kekuatan buat setiap kita. Dan itu akan mengubahkan hidup kita, dan itu akan menjadi perenungan buat kita. Karena saya berdoa, saudara, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam prosesi penyalaan lilin. Ini bukan hanya sekedar prosesi saudara, tapi ini adalah satu lambang, satu perenungan kita bahwa Kristus datang. Di dalam kegelapan ada terang yang bercahaya. Di dalam kegelapan ada Kristus yang datang bagi setiap kita. Biar ini menjadi perenungan. Di tahun 2004 mungkin kita sudah melewati, jangan dulu dinyalakan lilinnya. Kita bangkit berdiri bersama. Mungkin tahun 2024 adalah tahun-tahun kegelapan bagi saudara. Tapi selalu ada pengharapan memasuki tahun yang baru bersama dengan Kristus. Bawa hatimu malam ini kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya bahwa ada banyak hal yang sudah kita lewati di tahun ini. Mungkin ada doa-doa kita yang belum dijawab. Ya, dan tetaplah mencari Tuhan, tetaplah berharap kepada Tuhan. Mungkin ada juga di antara saudara yang berkata, apakah Tuhan masih mau menerima aku? Dia Tuhan yang tetap menerima engkau apapun keadaanmu, asal kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Biarlah kita mau ambil sebuah komitmen yang baru. Mulai malam ini, Tuhan, kami mau lebih sungguh lagi untuk hidup di dalam Tuhan,
Saya cuma mau berkata saudara, banyak prediksi yang sudah disampaikan bahwa tahun depan tidak akan semakin baik. Bahkan banyak yang berkata tahun depan akan ada pandemi lagi. Kita mendengarkan banyak di media sosial. Ya, bahkan memang Alkitab sudah berkata, Yesus bilang di akhir zaman kita akan mendengar banyak berita-berita. Bahkan Yesus bilang banyak orang akan mati karena kecemasan mendengar berita-berita itu. Bayangkan loh, matinya bukan karena penyakit, tapi karena kecemasan. Tapi berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Berbahagia orang yang mengandalkan Tuhan. Kita percaya firman Tuhan berkata bahwa kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan terus menghasilkan buah, tidak akan pernah berhenti dan tidak akan mengalami datangnya panas terik. Karena itu Bapak Ibu, saya selalu bilang, ayo hidup menghormati Tuhan. Ayo hormati Tuhan. Bagaimana caranya kita menghormati Tuhan? Waktu ada kepahitan, Alkitab bilang lepaskan. Kita bukan hidup karena bagi diri kita sendiri, tapi kita mau belajar hidup untuk menggenapi firman Tuhan. Dan waktu kita serius untuk menyenangkan Tuhan, maka kita akan melihat pembelaan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang pegang tangan kami. Kami tidak berjalan sendiri, kami berjalan bersama Tuhan. Dan tidak akan pernah menjadi lelah orang yang berjalan bersama Tuhan. Semakin hari, semakin rembang tengah hari, dia tidak akan menjadi lelah, bahkan akan mendapatkan kekuatan baru. Kami akan melewati api, tapi kami tidak akan hangus. Kami melewati air, tapi kami tidak hanyut. Sebab tangan Tuhan yang kuat menopang hidup kami, memegang tangan kami. Bahkan apapun persoalan masalah hari ini, kami mau berkata, Tuhan dahsyat bagi kami. Kami mau serukan, Tuhan ajaib bagi kami. Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Kami akan mengalami Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kami. Dan itu akan menjadi satu kesaksian. Kami akan menjadi orang-orang yang menjadi suratan Kristus yang terbuka, sehingga hidup kami menceritakan tentang keajaiban Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh umat-Mu yang hadir malam hari ini Tuhan. Apapun jadi pergumulan mereka, Tuhan menjadi jawaban. Yang sakit Engkau sembuhkan Bapa, yang berban berat Engkau beri kelegaan. Pemulihan terjadi dalam rumah tangga, keuangan, dan apapun itu Tuhan, Engkau yang pegang kendali. Kami percaya berjalan bersama dengan Tuhan akan membuat hidup kami kuat. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia. Indonesia tetap menjadi negara yang luar biasa di dalam Engkau Bapa. Karena itu mari saudara, buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita, dan hidupmu akan mengalami kemuliaan Tuhan. Bahkan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai, sehingga satu saat ketika Tuhan Yesus datang kembali, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.